Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan sebuah kisah kejadian horor yang berjudul Asmara Dua Dunia. Dan bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga selalu diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aditya mulai gelisah. Ia melihat ke arah jam tangannya, sudah pukul 9 malam. Tapi hujan masih belum reda juga. Ia tak tahu sampai kapan ia harus berteduh di tempat ini, menanti hujan reda. Biasanya ia menyimpan jas hujan di bawah jok motornya. Tapi pagi ini ia mengeluarkannya dan meletakkannya di depan kamarnya. Menurutnya cuaca sangat cerah, jadi tak mungkin turun hujan. Lagi pula sudah beberapa bulan ini Jogja dilanda kemarau. Ia sudah berteduh di tempat ini selama 1 jam. Tapi perjalanan yang harus ditempuhnya masih jauh. Kini Aditya menyesali kebodohannya. Ia merasa bodoh karena tak membawa jas hujan, dan juga karena memilih untuk melakukan survei lokasi KKN sesuai kuliah sore tadi. Sementara teman-teman satu timnya baru akan ke sana besok pagi. Ia berpikir bila ia sudah tahu bagaimana dan seperti apa lokasi KKN-nya, ia bisa segera menyusun program kerja yang sesuai dengan jurusan yang diambilnya. Jalanan mulai sepi dan di sekitarnya hanya ada persawahan. Tak terlihat nyala lampu kendaraan di jalan, dan letak perkampungan penduduk masih cukup jauh. Ia benar-benar sendirian di tempat itu. Sebenarnya ia ingin menerobos derasnya hujan agar cepat sampai di kos. Tapi ia teringat laptop serta HP yang ada di dalam tasnya. Lalu mengurungkan niatnya. Untuk mengatasi kebosanan karena sudah cukup lama berada di tempat ini, ia bernyanyi-nyanyi kecil. Lalu tiba-tiba saja ia teringat mimpinya semalam. Ia memimpikan almarhumah neneknya yang memeluknya, lalu berbisik di telinganya. Neneknya berkata, "Hati-hati ya Dit, jangan sampai terjadi apa-apa sama kamu." Ia memang sangat dekat dengan almarhumah neneknya itu, karena sejak kecil neneknya lah yang merawatnya. Ayah serta ibunya sibuk bekerja dari pagi hingga sore. Bahkan terkadang mereka baru pulang ke rumah pukul 9 malam. Jadi sehari-hari Aditya hanya bersama neneknya. Kemanapun sang nenek pergi, Aditya selalu ikut. Betapa terpukulnya Aditya ketika neneknya meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Apakah mungkin sang nenek berusaha untuk memperingatkannya melalui mimpi, ataukah mimpi itu muncul hanya karena ia sangat merindukan sang nenek? Akhirnya hujan pun reda. Aditya segera menaiki motornya dan melaju dengan kencang. Ia memperkirakan akan membutuhkan waktu setidaknya 45 menit untuk sampai di kosnya. Namun baru melaju sekitar 100 meter tiba-tiba ia melihat sesuatu yang sulit dipercayainya. Di tepi jalan ia melihat sesosok gadis yang mengenakan kemeja berwarna putih, bercelana jeans berwarna putih, dan memakai sepatu sneakers putih. Ia menekap erat tas yang diletakkannya di depan. Rambut panjangnya tergerai di pundaknya. Penampilannya cukup stylish. Kenapa ada seorang gadis sendirian di malam-malam seperti ini? Pikirnya. Aditya bukan sosok yang penakut atau percaya pada hal-hal mistis. Jadi ia sama sekali tak punya prasangka buruk. Ia berpikir mungkin saja wanita ini tengah menunggu seseorang. Tapi menunggu siapa? Apakah mungkin dia tersesat
Atau mungkin ia korban kejahatan dan sedang kebingungan bagaimana caranya bisa pulang ke rumah. Aditya memutuskan untuk menghentikan motornya tepat di depan gadis itu. "Maaf mbak, kok sendirian di sini? Aku mau pulang mas. Dari tadi nyoba nyari ojol, gak nyangkut-nyangkut," jawab gadis itu dengan suara lirih. Kepalanya tertunduk. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Ada semerbak aroma bunga dari tubuhnya. "Mau ku antar pulang mbak?" tanyanya dengan sopan. "Ini sudah larut malam loh." "Gak apa-apa mas, rumahku gak jauh kok," sahutnya sambil menegakkan wajahnya. Betapa terkejutnya Aditya saat melihat wajahnya yang begitu pucat. Manis tapi pucat. Usianya mungkin sekitar 19 atau 20 tahun. Hampir sebaya dengan Aditya. Dalam hati Aditya berkata, "Wah, cakep juga nih cewek. Boleh nih diajak kenalan. Kali aja dia mau jadi pacarku," pikir Aditya. "Gak apa-apa mbak, ayo naik." Gadis itu pun segera memonceng motor Aditya. Gerakan tubuhnya yang begitu pelan, wajahnya yang pucat, serta suaranya yang lirih membuat Aditya berpikir bahwa gadis ini sedang sakit. Duh, orang sakit kok dibiarin pergi sendirian malam-malam. Gimana sih? Ini keluarganya gimana ya? Pikir Aditya. Dengan suara lirih wanita itu memberikan arahan jalan menuju rumahnya, yang kebetulan tak terlalu jauh dari tempat itu. Aditya memanfaatkan kesempatan untuk berkenalan dengannya. "Mbak, namanya siapa?" "Namaku Aditya." "Namaku Aisyah mas." "Gak usah panggil mas, kayaknya kita sebaya deh. Panggil aja Adit." "Nanti aku boleh minta nomor HP-nya gak?" "Boleh dong ya." "Boleh kok." "Udah Dit, berhenti di sini," kata Aisyah masih dengan suara riri. "Itu rumahku di sana." Aisyah menunjuk ke arah sebuah rumah bertingkat 2 yang menyala terang. Rumah itu hanya berjarak sekitar 20 meter dari jalan. Kemegahan rumah itu terlihat aneh bila dibandingkan dengan sekitarnya, yang hanya berupa areal persawahan. Di halaman depannya terdapat pohon kamboja, sementara di bagian belakang rumahnya terdapat pohon bambu yang sangat rimbun. "Ku antar sampai depan rumah aja ya?" tanya Adit. "Gak apa-apa Dit, di sini aja. Kamu takut dimarahin sama ibumu ya gara-gara pulang malam-malam terus diantar cowok? Aku cowok baik-baik, nggak ngerokok, nggak minum-minuman, apalagi ngedrag. Pacar aja aku nggak punya." "Loh, kok malah curhat toh? Jadi minta nomor HP nggak?" "Jadi dong, biar kita bisa saling kontak." Mereka saling bertukar nomor handphone. Aisyah mengucapkan terima kasih sambil tersenyum manis kepadanya. Aditya memacu motornya. Ia melirik spion, tapi merasa heran ketika ia sudah tak lagi melihat Aisyah. Mungkin dia sudah berlari pulang, pikir Aditya. Keesokan harinya ketika sampai di kampus, Doni merasa heran dengan keceriaan Aditya. Tak biasanya Aditya terlihat segembira ini. "Bro, aku kenalan sama cewek manis. Semalam aku pulang kemalaman dari survei KKN. Soalnya keasikan ngobrol sama bapak kepala desa. Terus pas lagi di tengah jalan, hujan deras, jadinya aku berteduh dulu. Setelah reda, aku langsung cabut. Di jalan ketemu cewek, manis lagi, modis pula. Dia lagi nungguin ojol tapi gak nyangkut-nyangkut. Akhirnya dia ku anterin pulang. Aku juga sempat minta nomor handphonenya." "Yaelah, kenalan sama cewek aja udah seneng banget. Kayak di kampus ini gak ada cewek cakep aja sih. Kamu udah kelamaan jomblo sih," kata Doni sambil tertawa mengejek. "Masalahnya orang manis banget, Don, tipeku banget lah. Aku mau PDKT sama dia. Terus kalau waktunya udah tepat, ku tembak deh." Lanjut ke part 2 berikutnya. Selamat malam, terima kasih.